Ayat tentang taharah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum man kharaja walakin yuridu liyuttahhirakum wal yutimu ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dan artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Kosa kata ayat as-sholatu secara harfiah doa. Sholat dalam syariah ialah serangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Al-ghaslu menurut pandangan orang Arab ialah meratakan air dengan tangan terhadap anggota badan yang dicuci hingga segala kotoran yang ada pada anggota badan tersebut menjadi hilang, baik itu dalam rangka ibadah maupun karena kebiasaan semata-mata. Wujuhakum jamak dari kata wajhun yang terambil dari kata muwajabah, artinya muka yang batas panjang yang sejak ujung jidat atau kening hingga dagu dan lebarnya dari kuping telinga yang satu hingga kuping telinga yang lainnya. Aidikum, kata tunggalnya adalah yadun, artinya tangan. Batasan tangan dalam berwudu ialah sejak ujung jari jemari anamil sampai siku. Wamsahu, kata masaha artinya mengusap atau menghapus, sedangkan al-ra'su berarti kepala. Jadi yang dimaksud dengan istilah mas al-ra'si di sini ialah mengusap atau menyapu kepala dengan air. Al-Ka'bain ialah dua mata kaki yang menonjol di pergelangan betis pada dua arah. Janaban. Al-junub adalah kata yang lazim digunakan untuk bentuk muzakkar maupun mu'annas. Yang dimaksud dengan junub ialah bersetubuh atau berjima atau bercumbu rayu hingga keluar air mani atau keluar air sperma karena mimpi bersetubuh dan lain sebagainya. Maroda, yang dimaksud dengan sakit di sini ialah seperti luka kulit atau sakit lain yang apabila terkena air akan semakin luka atau bertambah lama penyakitnya. Al-ghaiti, asal maknanya adalah tempat yang rendah dari permukaan tanah semisal lubang. Yang dimaksud dengan al-ghaib di sini ialah datang hajat, yaitu membuang air seni ataupun air besar. Sebab turunnya ayat diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Amir bin Al-Hars dari Abdurrahman bin Al-Qasim
Dari bapaknya yang bersumber dari Aisyah dikemukakan bahwa kalung Siti Aisyah telah jatuh hilang di suatu lapangan dekat kota Madinah. Rasulullah SAW memberhentikan untanya lalu turun untuk mencarinya, kemudian istirahat hingga tertidur di pangkuan Siti Aisyah. Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar menampar Siti Aisyah sekerasnya seraya berkata, "Kamulah yang menahan manusia karena sebuah kalung." Kemudian Nabi SAW terbangun dan tibalah waktu subuh. Beliau mencari air tetapi tidak mendapatkannya. Maka turunlah ayat ini, Surat Al-Maidah ayat 6. Maka berkatalah Usaid bin Mudair, Allah telah memberi berkah bagi manusia dengan sebab keluarga Abu Bakar. Ayat ini mewajibkan berwudu tayamum sebelum sholat. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 menerangkan bahwa Allah menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk menjaga kebersihan diri dan jiwa dari kotoran-kotoran, najis dan hadas, dan sebelum mengerjakan ibadah harus dalam keadaan suci dari najis dan hadas. Pengertian secara global. Taharah menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Taharah menjadi dua bagian, yaitu lahir dan batin. Taharah lahir adalah taharah yang suci dari najis dan hadas yang dapat hilang dicuci dengan air mutlak. Suci menyucikan dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Taharah adalah membersihkan jiwa dan pengaruh-pengaruh dosa dari maksiat seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan riya. Tafsiran ayat. Dalam tafsir Al-Azhar diterangkan bahwa menjauhi dan jangan mendekati yang dimaksud di sini bukanlah supaya laki-laki benar-benar menjauh sehingga sampai berpisah tempat. Al-Quran selalu memakai kata-kata yang halus berkenaan dengan persetubuhan sebagai pernah teriak seketika menerangkan keadaan suami istri ketika berpuasa, dan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, yaitu darah yang mengalir dari kaum wanita secara alami pada waktu tertentu. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, itu adalah kotoran yang menjijikkan, yang mudaratkan bagi orang-orang yang mencampurinya. Sebab turunnya ayat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Amir bin Al-Hars dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari bapaknya yang bersumber dari Aisyah dikemukakan bahwa kalung Siti Aisyah telah jatuh hilang di suatu lapangan dekat kota Madinah. Rasulullah SAW memberhentikan untanya lalu turun untuk mencarinya, kemudian istirahat hingga tertidur di pangkuan Siti Aisyah. Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar menampar Siti Aisyah sekerasnya seraya berkata, "Kamulah yang menahan manusia karena sebuah kalung." Kemudian Nabi SAW terbangun dan tibalah waktu subuh. Beliau mencari air tetapi tidak mendapatkannya. Maka turunlah ayat ini, Surat Al-Maidah ayat 6. Maka berkatalah Usaid bin Mudair, Allah telah memberi berkah bagi manusia dengan sebab keluarga Abu Bakar. Ayat ini mewajibkan berwudu tayamum sebelum sholat. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 menerangkan bahwa Allah menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk menjaga kebersihan diri dan jiwa dari kotoran-kotoran, najis dan hadas, dan sebelum mengerjakan ibadah harus dalam keadaan suci dari najis dan hadas. Pengertian secara global. Taharah menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Taharah menjadi dua bagian, yaitu lahir dan batin. Taharah lahir adalah taharah
yang suci dari najis dan hadas, yang dapat hilang dicuci dengan air mutlak, suci menyucikan dengan wudhu, mandi dan tayamum. Taharah adalah membersihkan jiwa dan pengaruh-pengaruh dosa dari maksiat seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan riya. Tafsiran ayat. Dalam tafsir Al-Azhar diterangkan bahwa menjauhi dan jangan mendekati yang dimaksud di sini bukanlah supaya laki-laki benar-benar menjauh sehingga sampai berpisah tempat. Al-Quran selalu memakai kata-kata yang halus berkenaan dengan persetubuhan sebagai pernah kita ya seketika menerangkan keadaan suami istri ketika berpuasa dan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, yaitu darah yang mengalir dari kaum wanita secara alami pada waktu tertentu. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, itu adalah kotoran yang menjijikkan, yang mudaratkan bagi orang-orang yang mencampurinya.